Namun sesungguhnya mereka hanya hidup untuk diri sendiri dan percaya kepada diri sendiri, serta melakukan hal-hal menurut jalan-jalannya sendiri. Meski dengan berbuat begitu, mereka bisa saja mengelabuhi orang lain, namun tidak bisa mengelabuhi Allah atau menipu Allah. Dan sebagaimana Allah tidak bisa ditipu, demikian pula ia tidak mau dipermainkan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini, Rasul Paulus mengarahkan apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebagaimana petani menuai pada waktu panen, sesuai dengan benih yang ditaburnya. Demikian pula kita akan menuai nanti sesuatu dengan apa yang kita tabur sekarang. Saudara, hidup kita selalu ada dalam dua kondisi atau dua keadaan. Jika kita menabur, kita pasti akan menuai. Jika kita tidak hidup dalam roh, maka kita pasti hidup dalam daging. Apa yang kita perbuat akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita tabur. Jika kita sedia dipimpin oleh roh, maka kita akan memiliki buah roh. Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang menuai apa yang ditabur. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita harus memiliki prinsip hidup. Dan prinsip hidup itu harus menjadi dasar untuk kita melakukan sebuah tindakan. Pemahaman, pengetahuan, dan pengertian yang benar akan membawa dampak pada tindakan yang benar. Berbicara tentang menuai apa yang ditabur adalah sesuatu yang sudah biasa bagi masyarakat agraris, yaitu masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dan peternakan. Dalam bagian firman Tuhan juga ada disebutkan tentang menuai apa yang ditabur, seperti yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan peringatan untuk berjaga-jaga, supaya kita tidak mempermainkan Allah atau menipu diri kita sendiri, dengan membayangkan bahwa Allah bisa ditipu hanya dengan berpura-pura atau mengaku-ngaku. Ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bagian ini merujuk pada nasihat sebelumnya, yaitu di ayat-ayat dan pasal sebelumnya. Dan dengan demikian maksudnya adalah untuk meyakinkan orang akan dosa dan kebodohan jika mencoba membuat alasan untuk tidak menjalankan kewajiban sebagai bentuk ketaatan kita dalam beriman kepada Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menasehati kepada banyak orang yang cenderung membuat-buat alasan
untuk tidak menjalankan perintah Allah, terutama bagian-bagian yang lebih menuntut penyangkalan diri dan pengorbanan. Meskipun pada saat yang sama mereka mungkin memperlihatkan diri sebagai orang beriman dan mengaku percaya kepada Allah. Namun sesungguhnya mereka hanya hidup untuk diri sendiri dan percaya kepada diri sendiri, serta melakukan hal-hal menurut jalan-jalannya sendiri. Meski dengan berbuat begitu, mereka bisa saja mengelabuhi orang lain, namun tidak bisa mengelabuhi Allah atau menipu Allah. Mereka sebenarnya hanya menipu diri sendiri, kalaupun mereka berpikir bisa menipu Allah juga, yang dengan sempurna mengenal hati dan juga perbuatan mereka. Dan sebagaimana Allah tidak bisa ditipu, demikian pula Ia tidak mau dipermainkan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini, Rasul Paulus mengarahkan apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Atau sesuai kelakuan kita sekarang, demikianlah pertanggungjawaban kita pada hari penghakiman. Sebagaimana petani menuai pada waktu panen, sesuai dengan benih yang ditaburnya, demikian pula kita akan menuai nanti sesuatu dengan apa yang kita tabur sekarang. Pada ayat yang ke-8, Paulus memfokuskan pada perkara yang berkaitan dengan hidup kita secara rohani, yaitu menabur dan menuai dalam daging dan roh. Jika kita menabur dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi jika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kebinasaan di sini dikontraskan dengan kehidupan kekal. Saudara, hidup kita selalu ada dalam dua kondisi atau dua keadaan. Jika kita menabur, kita pasti akan menuai. Jika kita tidak hidup dalam roh, maka kita pasti hidup dalam daging. Begitu juga ketika kita menabur. Jika kita menabur dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Sebaliknya jika kita menabur dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Sekarang mengapa orang dapat menabur dalam daging? Pada Galatia pasal yang ke-5 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Artinya, orang yang menabur dalam daging karena mereka belum menjadi milik Kristus, belum percaya kepada Kristus dan belum dipimpin oleh roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Raja Salomo menuliskan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 22 ayat 8. Dalam Hosea 10 ayat 13 dituliskan, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Amsal 1 ayat 31. Apa yang kita perbuat akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita tabur. Jika kita sedia dipimpin oleh roh, maka kita akan memiliki buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Yang harus kita ingat adalah bukan berarti ketika dikatakan bahwa kita akan menuai kehidupan kekal, berarti itu usaha kita melakukan pekerjaan baik. Kita tidak boleh memahami seolah-olah kehidupan kekal itu merupakan hasil dari pekerjaan baik kita. Kebaikan itu merupakan bukti bahwa seseorang sudah di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Buah itu bukan akar, dan bukti itu bukan pondasi. Sebab kehidupan kekal ini dikatakan dari roh itu, bukan dari kebaikan yang dilakukan. Untuk itu mari kita terus menabur dalam roh dengan melakukan perbuatan baik, supaya kita menuai pada waktunya, yaitu waktu Allah sendiri. Meskipun ada prinsip rohani yang berlaku ketika kita menabur perbuatan jahat, kita akan menuai akibat yang buruk. Ada pula belas kasihan yang kita dapat dari Allah. Karena kasih karunia Allah itu membuat apa yang kita tuai tidak selalu seperti apa yang kita tanam. Allah berbelas kasihan pada siapapun yang Ia kehendaki, sebagaimana firman-Nya kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Roma 9 ayat 15. Oleh karena belas kasihan Allah, kita memperoleh kediaman kekal dalam kerajaan-Nya. Kita yang berdosa telah dipimpin Allah untuk diselamatkan, dan anak-Nya yang tunggal menjadi tebusan ganti kita di kayu salib. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.